Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi subuh kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah, yang kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian tentang Piagam Jakarta Hak Umat Islam. Piagam Jakarta merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia yang memastikan perlindungan hak-hak dasar umat Islam sebagai warga negara. Lebih berdetailnya, lebih jelasnya, insya Allah kita akan dengarkan beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, Ustaz Alfian Tanjung. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam khas itu juga dilihat di hari-hari dibacain berita ya. Ibu-ibu yang rutin nonton dibacain berita berapa orang? Nggak ada. Oh, ada satu. Subhanallah ibu ya. Apa itu dibacain berita? Oh, ada juga 2 orang. Bapak-bapak yang rutin nonton dibacain berita berapa orang? Nggak tahu ya. Oh, ada bapak di tengah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatina la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah jamaah sekalian, sahabat-sahabat, ada yang dari Semarang, ada yang dari Boyolali, ada yang dari, ini tanda-tandanya Jawa Tengah akan memenangkan peperangan politik dan pertempuran politik. Ya, jadi kita tidak akan sungkan karena titisan Pangeran Diponegoro, Ki Mojo dan para sesepuh yang pernah berjuang di tanah Jawa ini tidak akan pernah takut. Belanda pun sampai harus keluar 20 juta gulden. Ya, jadi jamaah sekalian, dulu zaman penjajahan Belanda itu untuk mengumpulkan uang 2 juta gulden itu harus nabung setahun. Kalau anak Jakarta bilang setahun. Bapak tahu setahun. Jadi untuk dapat 2 juta gulden itu harus ngoplek-ngoplek, ngumpul-ngumpul di masa-masa zaman pertempuran dengan Pangeran Diponegoro itu harus nunggu, bukan harus nunggu, ya nggak mampu, setahun itu paling top dapat 2 juta gulden. Sementara bertempur melawan Pangeran Diponegoro yang kurang lebih hanya 5 tahun itu habis 20 juta gulden. Dia artinya tanah Jawa ini punya benih-benih perjuangan yang akan membuat musuh tidak bisa mengalahkan dengan cara sederhana. Itu pagi ini kita akan membincangkan tema fundamental sebuah perjalanan yang nanti akan di-backup oleh pastinya firman-firman Allah, pesan Rasulullah dan dokumen-dokumen sejarah yang puluhan tahun tidak pernah diperdengarkan kepada publik. Itu para jamaah sekalian, mari kita semangat, mari kita berserah kepada Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ada 3 ayat yang mungkin sering diperdengarkan. Mungkin ini adalah sebuah kunci yang nanti akan dibantu oleh Ustadz Ali Wijdan Ali. Ini adalah hafiz Quran. Kita doakan beliau untuk merawat hafalannya dan bisa segera berangkat ke Makkah atau ke Madinah untuk melanjutkan kuliahnya. Ya, biar salah satu kader daripada Angkatan Muda Islam yang fikrahnya sumuliyatul Islam. Dia hafal Quran dan dia senang berjuang di jalan Allah dan dia akan terus menjadi bagian daripada kejayaan Islam di Indonesia. Nah, apa yang ingin saya katakan? Ketika Allah berfirman dalam surat 5 ayat 44, ayat 45 dan 47. Dalam satu kalimat di sana disebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul fasyikun. Dan yang nggak tahu nih Ustadz Ali yang mana dulu nih, yang satu lagi zolimun gitu ya. Yang jelas itu ada kalimat. Apa sih artinya jamaah? Barang siapa orang yang tidak menetapkan hukum berdasarkan ketentuan Allah, maka dia termasuk orang kafir, orang fasik, dan orang zalim. Ada di mana? Di Quran. Surat berapa? Surat 5. Namanya apa? Al-Maidah. Ayat berapa? 44, 45, dan 47. Ya, nanti di rumah dibaca dulu ya. Jadi sepanjang jalan kita melangkah, sejauh kita pergi kemana-mana, setinggi apapun yang kita punya, sekaya apapun kita, tapi kita tidak menjadikan Allah tempat kembali, haba'an mastur. Jadi mudah-mudahan jamaah memahami, dan insya Allah mulai bulan Juli nanti kita akan mulai masuk pengajian kita edisi jihad konstitusi. Apa itu Ustaz jihad konstitusi? Ya nanti kita bahas edisi pertama bulan Juli. Temanya akan dikhabarkan 10 hari sebelum acara. Karena kemungkinan ada perubahan pekan, mungkin juga ada perubahan pemberi materi, bukan perubahan, penambahan ya. Saya sedang membayangkan ada pengajian begini, kita bicara jihad konstitusi, lalu kita hadirkan di sebelah sana ada perwakilan P3 garis lurus. Ya, di sana ada Bang Yusril, di sini ada Ustadz Saihu, di sini ada Bang Ridho, Mas Ridho, ya, di sini ada Ahmad Yani, dan siapa yang kurang? Udah, ya, ada 4, ada 5, 1 PKS Ustadz Saihu, P3 saya nggak tahu namanya. Nanti harus saya cari dulu, nggak boleh sembarangan, ada yang diambil yang cebong, ngeri ya. Kalau PBB insya Allah nanti Ahmad Yani dari Partai Umat. 5 partai yang ikut pemilu, 1 partai yang sudah ada 2 tahun belakangan ini. Nah, kita mulai saja. Ketika Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Dan itulah yang mungkin pada pagi ini menjadi perbincangan menarik. Apa itu yang namanya Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu merupakan sebuah saya tunjukkan saja sebuah disertasi ya, S3. Ini adalah sebuah disertasi S3 di Amerika, di Harvard University. Dari seorang yang bernama, dia adalah putra dari tokoh Masyumi. Namanya Endang Saifuddin Ansari. Dia sudah wafat. Melimuti akan mainkan pembahasan ini dalam pemahaman membuka lipatan sejarah. Karena umat Islam ini mayoritas tetapi menjadi umat yang kadang-kadang kehilangan identitas. Mayoritas bermental minoritas. Mayoritas kok tertindas. Mayoritas kok kehilangan elan ngegas ya. Mayoritas ojo ngaji, ojo politik-politik. Ya. Orang Islam takut sama dirinya sendiri. Apa? Ini mungkin satu bagian yang akan kita buka. Kita mulai memahami ada apa dengan Piagam Jakarta. Jalanan pembahasan dasar negara yang bernama Pancasila, sila pertamanya bertuliskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk. Jadi kalau mau dibilang secara konstitusi, isi daripada Pancasila kita ini
Kata siapa Ustaz? Kata Soekarno. Ketika negara kita tidak keruan pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengadakan yang namanya pembubaran konstituan. Dan dalam pidato dikatakan, saudara-saudara, sesungguhnya yang menjiwai konstituan kita ke depan adalah Piagam Jakarta. Ya. Sayang data-data sejarah itu mungkin masih perlu dilacak secara akademis, sehingga tidak ada yang baper. Itu di masjid ini Ustaz Alfian ceramah apa itu? Nanti dulu Pak. Dari umat Islam adalah kontribusi peran-peran kesejarahan yang sering ditutup-tutupi sehingga kita kehilangan. Ini adalah miliknya umat Islam. Persoalan Piagam Jakarta. Lalu kapan digantinya? Diganti dengan istilah nanti kita bahas akhir pembahasan. Mari kita dengarkan pidato Ki Bagus Hadikusumo halaman 92 dari sebuah buku yang berjudul 7 Kata. Silakan Mas Ali. Merekam dengan utuh. Ini pidato yang bagus. Tidak banyak, paling-paling 3 menit. Ini pidato Ki Bagus Hadikusumo, salah satu ketua Muhammadiyah. Nanti kita akan berikan penjelasan juga bagaimana respon Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang perjalanan Piagam Jakarta. Fadhal. Oleh karena itu, tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni, belum ada campurannya. Dan sebagai seorang muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam. Sebab itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak. Sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi, janganlah hendaknya jiwa yang 90% dari rakyat itu diabaikan saja, tidak dipedulikan. Saya khawatir apabila negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, kalau umat Islam yang terbanyak itu nanti bersifat pasif dan dingin, tidak bersemangat, sebagaimana yang dikhawatirkan juga oleh Tuan Kiai Sanusi tadi. Tetapi saya mengharapkan jangan sampai kejadian demikian. Tuan-tuan, sudah banyak pembicara yang berkata bahwa agama Islam itu memang tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang yang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi suci? Apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Kalau jiwa manusia tidak mau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Oke. Tegas itu pendapat dari anggota BPUPKI 9 orang. Dan pendapat itu tidak terbantahkan sampai akhirnya Soekarno itu sampai, kalau bahasa Jakarta itu ngenes, menghibah-hibah, merayu-rayu agar yang namanya Bapak Kasman Singhoni Bejo bisa merayu Ki Bagus Hadikusumo untuk mencoret 7 kata itu. Jadi perbincangan hari ini menjadi penting untuk kita bertanya, kenapa kok ini dokumen yang puluhan tahun ini menjadi sesuatu yang tidak diketahui banyak umum. Sebetulnya bukan hanya untuk, katakanlah secara sportif, bukan hanya peran politik Islam. Karena ternyata yang membantah pertama kali terhadap adanya Piagam Jakarta dengan sistem negara berdasarkan Islam itu adalah namanya Muhammad Hatta. Sayangnya adalah pembantahan tersebut juga kita tidak sempat dan belum sempat bertemu notulen. Ini mungkin pelajaran buat semua bapak-bapak yang mungkin dosen, akademisi. Kita ingin mengurus negara ini dengan sportif. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang paling serius menghalang-halangi
negeri ini yang 90%. Sekarang kita bicara aja nggak boleh. Kalau bicara tentang ini dibilang pemberontak, dibilang makar. Di mana logikanya kita 90% muslim? Secara konstitusi, secara undang-undang, tidak ada yang melarang bahwa kita untuk menerapkan Islam sebagai sistem pemerintahan negara. Nggak ada larangan. Saya dengar betul langsung dari statementnya Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Atau dulu ada seorang tokoh partai Islam yang bernama Hartono Marjono. Dia ketua pimpinan wilayah provinsi P3 DKI Jakarta. Jadi jamaah semua pemirsa yang menyimak dari seluruh dunia. Negeri ini negerinya umat Islam. Cuma umat Islamnya karena kita mengalami kekeringan info sejarah perjuangan umat Islam. Kita mengalami the blind of history tentang sejarah perjuangan politik umat Islam. Karena pembahasan kedua materi tersebut akan butuh waktu panjang dan membutuhkan menghadirkan orang-orang tertentu. Ya sementara saya ingin kasih tahu ini butuh dibahas 4-8 jam. Sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia merupakan itulah yang membuat sejarah Indonesia hari ini. Tapi kan terkesan seolah-olah kalau ada ustadz menerangkan tentang berbagai persoalan dan partisipasi politik umat Islam, lalu dilihat sebagai siapa yang punya otak seperti itu? Ada 3. Yang pertama adalah kaum sekuler. Sekuler itu secara terminologi dikenal dengan istilah sekularisme. Sekularisme ini akar katanya sekulum. Sekulum itu orang yang memisahkan antara agama dengan dunia. La ilmaniyah. Dan ini sebenarnya musuh terberat kita. Karena la ilmaniyah itu namanya bisa Ahmad, namanya bisa Aisyah. Ya, kalau disebut dalam sejarah masa lalu saya agak kurang sanggup hati saya menyebut. Ya. Di masa lalu tuh ada orang yang pakai jilbab, dikenal sebagai tokoh muslimah, tapi dia pidato kemana-mana menganjurkan agar pemerintah menghentikan yang namanya pergi haji. Kenapa? Pergi haji itu menghabiskan devisa negara. Sekarang juga masih ada. Jadi kalau ada yang berani menyebut misalnya nama Musdah Mulia misalnya, Profesor Dr. Musdah Mulia, semua silakan pelajari, di searching di internet siapa Musdah Mulia. Jadi banyak orang-orang yang bernama Islami tetapi otak mereka sudah la ilmaniyah. Dan inilah yang disebut dengan kesuksesan gerakan sekularisasi. Itulah diantara beban berat daripada yang dialami oleh Erdogan. Sebelum Erdogan ada Necmettin Erbakan. Nanti ada yang namanya Muhammad Gül. Jadi dalam sejarah perjuangan politik di Turki pernah terjadi seorang presiden yang bernama Muhammad Gül. Ketika akan dilantik, Muhammad Gül boleh hadir pelantikan tetapi tidak boleh membawa istrinya. Yo, supaya jangan saya bicara sendiri. Siapa yang bisa jawab kenapa dia dilantik boleh tapi istrinya tidak boleh hadir? Bapak-bapak? Karena istrinya pakai jilbab. Bayangkan presiden terpilih tidak boleh datang kalau bersama istrinya. Kalau sendiri boleh. Sekarang kalau mau kita buka juga belum pernah ada secara faktual, secara fisik presiden kita yang istrinya berjilbab syar'i. Bukan jilbab situasional ya. Bukan jilbab kalau ke Mekah pakai jilbab, kalau ke negara kalau hari-hari lain itu namanya ya itu mah topeng monyet juga begitu ya. Ya. Kalau seorang Islam itu dia Islamiyatul Hayah. Jadi yang pertama, perjuangan umat Islam ini harus dipahami selalu dilemahkan oleh orang-orang sekuler dan orang itu fasih berbahasa Arab. Banyak hafalannya. Inilah disebut dengan orang fasik. Orang sekuler itu sebenarnya orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang ilmunya banyak, orang yang pinter dalil, orang yang fasih bacaannya, tapi otaknya PKI. Udah gampangnya begitu ya dah.
Islam yes, partai Islam no. Itu Profesor Doktor dulu yang ngomong gitu. Jadi memang dalam sejarah perjuangan umat Islam, di antara pertempuran terberat ini, kita kekurangan pasukan. Di antara yang hebat ini adalah Endang Saifuddin Amsari. Ada lagi dulu yang namanya Ahsan Bandung. Ahsan Bandung ini adalah founding fathers-nya Persis, Pak, sebuah ormas yang namanya Persatuan Islam. Suatu hari Ahsan Bandung berdebat dengan Soekarno. Saudara, kita harus melindungi yang minoritas. Kita tidak boleh mengintimidasi yang minoritas. Yang mayoritas harus melindungi yang minoritas. Lalu dengan santai Ahsan Bandung gojekin. Soekarno, memang kalau melindungi yang satu, dia lebih tua ya, jadi bahasanya bahasa perdebatan. Memang kalau melindungi yang 1%, lalu Anda mau mengorbankan yang 99%. Diam sekali. Itu terus terang pada jamaah semua. Ini umat Islam ini kadang-kadang dikunci oleh tirani minoritas. Tirani minoritas itu memegang dua hal. Yang pertama fulus, yang kedua media. Tahukah kita semua ketika kita sekarang membanggakan ada seorang Putri Aryani, dan saya juga bangga. Tapi berbeda dengan pemberitaan seorang anak perempuan juga yang ahli dan mendapatkan Nobel. Gak ada beritanya. Jadi kalau yang ada beritanya itu yang pintar nyanyi, yang suaranya merdu. Coba kalau yang ahli politik. Coba kalau Putri Aryani ini membahas bagaimana sistem tata negara Islami. Gak bakal diterkenalkan. Paham ya jamaah semua ya? Saya tetap bangga dengan Putri Aryani. Saya salut di hafalan Qur'annya mungkin 30 juz. Kalau hanya sekedar hafal 30 juz, kalau hanya suara merdu, semua orang akan memuja-muja dia. Tapi kalau sudah dibilang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Gak laku. Dan ini catatan dan sedang terjadi. Dan kita doakan semoga Putri Aryani nanti bersedia menyanyikan lagu khusus untuk kampanye dari presidennya umat Islam. Belum tentu bisa. Saya udah yakin dikunci dari sekarang. Ya, ini saya kemarin kan ulang tahun PKS kan salah satu yang menghibur acaranya kan Putri Aryani. Ya, kita belum ngeh kalau bahasa Betawi gitu. Ternyata dia the best, the Got Talent Amerika. Jadi maksud saya ibu-ibu, bapak-bapak, pertama, siapa sih Putri Aryani? Ibu ketelatan kalau nggak tahu. Tapi jangan kegirangan, jangan kegembiraan. Putri Aryani, alhamdulillah, yes. Tapi ada satu lagi, saya agak lupa namanya, saya baca, sedih juga. Pinter, IQ-nya mungkin di atas IQ Habibie. Perempuan, punya kontribusi akademis secara internasional, tapi nggak ada beritanya. Jadi kalau umat Islam itu mengalami proses the growth of civilization, membangun peradaban, mereka akan tutup-tutupi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka tutup. Jadi sekarang kalau ulama-ulama mau balik yang pinter gojekan, hafal Quran 30 juz, suaranya merdu. Tapi kalau boleh menerangkan bagaimana kebangkitan PKI, tangkap dia. Bagaimana bahaya kristenisasi, sara. Bagaimana bahaya Syiah, bagaimana sejarah LDII. Siapa orang tahu Islam Jamaah berubah jadi lem kari berubah jadi titik-titik. Gitu kan terus. Ya, jadi yang pertama proses pertempuran perjuangan politik ini untuk Piagam Jakarta, dia tidak ada halangan. Dia adalah hak kita. Nanti akan saya terangkan bagaimana caranya kita mengembalikan ini. Tidak untuk. Tadi ada yang foto-foto saya dari sana, saya nggak kenal ya. Mungkin dari kepolisian, biarin aja. Ya. Jadi kita lucu, mayoritas tapi tidak boleh mengekspresikan aspirasi. Bilang aja negara ini negara komunis.
Gak usah bikin partai dengan nama Partai Demokrasi kalau nekan orang. Bilang aja Partai Komunis. Jadi enak. Demokrasi itu membolehkan berbeda pendapat. Demokrasi itu memaklumkan bahwa Anda punya pendapat, saya juga pendapat. Pendapat Anda boleh didengar orang banyak, pendapat saya juga boleh didengar orang banyak. Itu orang kalau ngaku demokrasi. Sekarang yang berkibar bendera merah semua. Ya, yang salah bapak-bapak ibu-ibu kenapa nggak berani menunjukkan identitasnya. Jadi mulai hari ini pasang bendera masing-masing. Tapi jangan gambar Palu Arit. Ya, ibu-ibu di rumah, antum sukanya partai apa? Nggak suka, udah. Bapak sukanya partai apa? PKS, pasang bendera PKS. Bapak sebelah, kalau bendera Taliban pasang di rumah masing-masing. Kalau saya pasang di rumah tuh, ya, rumah saya yang di Banten itu, sebelah kanan tuh bendera La ilaha illallah, sebelah kiri itu bendera. Udah 10 tahun. Saya sebagai aktivis politik, saya kan di P3 dulu tahun 82 sampai 2017, 35 tahun. Datang-datang, setiap yang datang saya tanya terus. Ustaz, mohon punten yang sudah nyaman diturunkan itu benderanya. Pak, kalau menurunkan ini saya melanggar undang-undang yang mana? Coba Bapak tunjukkan saya melanggar pasal berapa, undang-undang yang mana. Ini kan hanya karena ada orang-orang yang kepanasan. Kalau bukan iblis, setan pasti PKI Pak. Karena nggak punya argumentasi pergi lagi. Ya, sebenarnya kita sudah ada di masjid di Solo Baru yang mengibarkan bendera La ilaha illallah. Cuman bendera La ilaha illallahnya enggak diinikan. Namanya bendera kena panas, kena hujan kan rusak ya, pasang lagi. Ini kalau masjid ini punya saya pasang bendera yang besar tinggi-tinggi. Lah saya nanya sekarang ini kan ditayangkan seluruh dunia, salahnya apa? Itu adalah salah satu fi suduruhum akbar. Dari mulut mereka, di hati mereka lebih kejam lagi. Mari kita dengarkan supaya kita mengerti betapa jahatnya musuh Islam. Surat 3 ayat 118. Alhamdulillah guru kita masih sini, Ustaz Ali. Dengerin bapak-bapak semua. Disimak, yang punya Quran dibuka. Ali Imran 118. Ustaz Ali, nanti sekalian artinya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Artinya, mungkin bulan depan panitia disiapkan terjemahan di Quran. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ustaz salah sedikit ditangkap, diberitain besar-besaran. Pendeta di Sulawesi Utara memperkosa anggota seminarinya hampir lebih dari 74 orang, nggak ada beritanya. Terlalu sering. Jadi saya katakan para jamaah semua, buat pemirsa di seluruh tanah air dan seluruh dunia. Jadi kesalahan-kesalahan, salah omong dikit saja dianggap menghina. Tapi yang injak Quran, yang bilang kalau nanti ini saya akan injak Quran itu
PLT Iwan Setiawan namanya, PLT Bupati Bogor, belum tangkap mestinya orang itu. Pasal itu 156A. Habib Rizik cuma ditanya, bagaimana Bib kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dibilang kebohongan publik. Yang bilang kalau nanti jadi presiden nggak naikin BBM siapa? Yang bilang nggak bakal ngutang lagi siapa? Yang bilang ada mobil SMK siapa? Yang bilang di kantongnya ada 11.000 triliun siapa? Itu bohong terus-terusan. Kalau di penjara mesti 1 triliun tahun. Masa cuma bilang alhamdulillah saya sehat. Lalu Habib Rizik dikenakan pasal tahun 1946 kebohongan. Ini memang udah sarap kalau Betawi bilang. Ya, umat Islamnya pada penakut sih secara nasional, saya nggak paham juga ini. Ya bukan salah kita Bu, bukan salah kita. Kita tidak cukup jeli dalam bermain politik sehingga mereka seenaknya saja. Nah, siapa lagi yang mengganggu proses Piagam Jakarta? Kaum nasionalis. Nasionalis itu dalam kata kuncinya nanti dia akan menjadi isme. Kalau nasionalis dalam konteks cinta tanah air secara nilai normatif, saya setuju. Tapi kalau sampai ada orang berani mati demi negara, itu hukumnya murtad, musyrik. Karena kita udah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Kenapa jadi mau mati demi yang lain? Nah, kelompok inilah yang sebetulnya juga berat. Tetapi di ruangan ini banyak. Nah, kalau agama aja, nggak usah ngomongin politik ya, gitu terus kan. Ada nggak yang begitu? Banyak yang bikin banyak, karena otak udah ini apa namanya, servernya rusak, softwarenya udah koslet. Yang salah bukan bapak-bapak itu, yang salah adalah orang-orang yang berilmu tinggi tidak melakukan penataan sistem kurikulum. Makanya Kementerian Pendidikan dikasih yang aneh-aneh terus. Ya, sekarang tukang ojek jadi Menteri Pendidikan, ya begitu deh. Siapa lagi yang menghalangi? Yang ketiga adalah kaum komunis. Kaum Kristen malah tidak. Bagaimana Maramis dalam pidatonya? Kalaulah Piagam Jakarta itu untuk mengatur agar umat Islam menerapkan ajaran agamanya, maka kami kaum Kristen tidak keberatan. Kan lucu, orang Kristen aja nggak keberatan, ente yang Muslim kepanasan, ente gila kali ya. Sama dengan Sukimo, dulu ada yang namanya ketua atau pimpinan partai Katolik. Kalau tidak salah namanya Sukimo ya. Kalau salah mungkin nanti ya model begitulah kira-kira namanya. Satu hari dia berdebat dengan Dr. Muhammad Nasir. Dr. Nasir. Apa itu kesadaran Islam? Dia terangkan gini. Di antara disebut juga la ikraha fiddin. Di antara disebut juga lakum dinukum waliyadin. Di antara beliau sebut juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata dia, kalau begitu syariat Islam, saya tetap akan Kristen, tapi saya dukung syariat Islam. Ini sejarah Bapak Ibu, yang ngintel, yang rekam, ente dengerin dulu sejarahnya. Di sini nggak ada urusan makar. Orang kita lagi bicara Piagam Jakarta itu adalah hak umat Islam. Karena kita malas baca. Karena kita nggak juga diterangkan oleh guru-guru sejarah. Dan kebanyakan remaja kita, pemuda kita tidak suka sejarah. Sejarah mana? Nah salah juga bapak-bapak, ingat nggak dulu tahun 80-an, 90-an. Kalau masukin anak sekolah, semuanya merasa berbunga-bunga. Kalau anaknya masuk program IPA. Iya kan? Iya kan? Merasa hina kan kalau anaknya IPS kan? Wow, jangan bikin malu mama. Masa kamu IPS? Ayo janji, ayo nyatakan benar apa benar? Kenapa bisa begitu? Padahal untuk jadi orang kaya, ilmu ekonomi, sosial. Untuk jadi presiden, ilmu politik, ilmu sosial.
Jadi kita, jadi negeri ini umurnya sudah hampir 80 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini banyak yang lebih tua dari si Alfian, tapi gobloknya nasional. Ilmu tuh nggak perlu didiskriminasi. Orang Allah kasih tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Apakah saudara Ali lebih mulia daripada saya? Bisa iya, bisa tidak juga. Ketika Ali ngomong menghina saya, Anda nggak mulia. Ketika Anda baca Quran ayatnya bagus, Anda diam saja, Anda mulia. Apa Ustadz Alfian tuh bacaan ada kekurangannya, nggak pantas jadi Ustadz. Nah di saat itu antum ya. Oke, yang terakhir, bukan terakhir, sudah selesai ya. Jadi proses pencorotan itu digarap oleh 3 kelompok. Kelompok sekuleris, kelompok nasionalis, dan kelompok komunis. Kelompok Kristen enggak. Pertama dia tahu dikit. Cuman orang Kristen itu maaf ya, tukang bohong. Di negeri kita Kristen tuh nggak sampai 6%. Tapi kalau seminar di luar negeri, dia selalu menyebut bahwa umat Kristen itu 40%. Bohong. Ya. Teman-teman saya yang kuliah di Jerman, di Belanda, di berbagai negara kan dia tahu saya aktivis dakwah. Ustadz Alfian, memang betul ya orang Kristen sekarang 40%. Dari mana? Sensus penduduk aja para jamaah. Sensus penduduk per 2010. Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa umat Islam 87,21%. Anggaplah 88. Kalau 88 tinggal berapa? 12. Emangnya 20% Kristen semua lah. Yang Hindu mau dikemanain? Yang Buddha mau dikemanain? Yang ini persoalan kita ini mayoritas tetapi nggak jelas. Mayoritas takut Quran, mayoritas takut jihad. Kalau ibu-ibu takut apa? Takut poligami. Kalau udah poligami nggak mau datang lagi Ustaz. Udah bab itu jangan dibahas, banyak yang nggak asik. Baik, kita berikut sekarang. Bagaimana janji Soekarno? Sebetulnya pencorotan 7 kata itu sangat aneh. Karena Ki Bagus Hadikusumo bertahan terus sebagai seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, juga di backup oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi jamaah semua yang di majelis ini maupun di seluruh dunia tahu bahwa yang mempertahankan 7 kata itu adalah 2 tokoh sayap Garuda Islam, Muhammadiyah dan NU. Mereka nggak mau. Lalu dicarilah cara, akhirnya Soekarno menemui Kasman Singodibedjo. Kasman Singodibedjo ini adalah orang yang pernah jadi jaksa. Bahkan dikenal juga kalau tidak salah pernah jadi kelaskaran. Punya hubungan baik dengan Soekarno. Mas, piye to Mas? Tulung aku Mas. Akhirnya Kasman Singodibedjo dirayu-rayu oleh Soekarno dengan janji ini hanya dicoret sementara. Nah kan ini bohong kan? Makanya Kasman karena diyakini bahwa akan sementara, dia bela. Oke kalau gitu, kalau sementara. Ternyata setelah dicoret, siapa yang mempertanyakan Piagam Jakarta ditangkap. Makanya kalau berpolitik kita jangan terlalu hitungan nggak enak. Politik itu kalah menang. Maka 2024 umat Islam dalam politik mau kalah lagi atau mau menang? Kalau mau menang kita bahas bulan depan. Ya, bulan depan kita akan membahas agenda memenangkan politik 2024. Ya, maaf kalau agendanya umum ya. Kalau yang khusus kelas khusus ya. Kalau super khusus kelas apa lagi Pak? Berbayar, gratis dulu. Ya, kita tuh gitu, udah nyari narasumbernya susah, manggilnya susah, maunya gratis ya. Jadi umum ada, khusus ada, berbayar. Kira-kira kalau pembahasan memenangkan politik umat Islam berbayar satu orang 10 juta, ada pesertanya nggak? Nggak ada. Iya, saya tahu. Ya, di kita tuh mau menang, mau puasa, tapi mau gratis. Jadi caleg ya. Jadi caleg di sini saja untuk partai tertentu yang sangat dominan. Tahu partainya? Halo? Tahu ya? Cukup tahu aja. Sekedar daftar untuk bisa dicalonkan DPRD kota kabupaten
seteritorial provinsi titik-titik ini 100 juta. Sekedar nyalek, sementara partai baru ngerayu-rayu, ayo Pak nyalek Pak, gitu ya. Kalau partai ini 100 juta, saya udah tahu, sudah terkonfirmasi. Saya tidak mungkin bicara kalau saya tidak tahu. Maka kesempatan nih buat teman-teman nanti secara terbatas, saya akan turun langsung ke Boyolali, saya akan turun langsung ke Sragen, Klaten. Kita akan selesaikan. Karena ternyata masyarakat di bawah itu banyak yang udah moh. Itu karena diancam aja, kalau kamu nggak dikasih KTP. Enggak, itu bukan partai demokrasi itu. Yang suka ngancem-ngancem, nggak ngasih KTP, nggak ngasih KK itu PKI gitu. Umumkan saja saya partai PKI, jadi enak perangnya Pak. Ya. Bilang PKI nggak maunya demokrasi juga. Oh demokrasi itu berarti selain bendera Allah, bendera lain juga boleh. Ya, sekarang bendera saya sedang menyiapkan sekitar 5-10 ribu bendera. Ya. Partainya Islam semua ya. Ada partai PKS, P3, PBB, Partai Umat dan Partai Masumi ya. Masumi partainya ada, tapi memang tidak diloloskan. Kalau diloloskan ya yang bau PKI mah patah tuh ininya, palu aritnya. Ya, kalau Masuminya boleh lolos. Jadi janji Soekarno itu via Kasmon Singonimbejo untuk merayu Ki Bagus Hadikusumo. Jowo. Jadi akhirnya luluhlah hati Pak Ki Bagus. Maksudnya sementara, tapi bohong. Nah, mari kita catat kata kuncinya sebagai clue penutup. Piagam Jakarta adalah warisan pendahulu umat Islam yang masih halal untuk dipedomani. Catat itu rumusnya. Piagam Jakarta warisan pendahulu umat Islam yang mungkin nggak pakai masih kali ya, yang halal untuk dipedomani. Nggak ada Pak yang bisa marah-marah, melarang-larang. Itu yang melarang dari mana? Anda membuat keresahan, yang resah lu doang, gue mah enggak. Ini kan dalil-dalilnya pasti begitu kan, menimbulkan keresahan. Yang resah itu Bapak, karena Bapak nggak bisa maksa kita lagi. Ya, semua yang hadir dalam kajian-kajian yang dibersamai oleh hamba Allah yang banyak kekurangan yang bernama Alfian Tanjung, mari kita gelorakan bahwa kita bertemu di negeri Indonesia milik kita bersama. Kita nggak melarang mereka. PKI di anggota DPR RI kita juga nggak marah, nggak melarang. Tapi kalau kami mengatakan isyhadu bi anal muslimin, kami menanyakan kembali, mengembalikan piagam Jakarta, itu juga hak kami. Nah, terakhir, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu sekalian? Sikap kita hari ini dan seterusnya, yang pertama, mendalami sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Kalau di sini ada pelajari sejarah perjuangan pelajar Islam di Indonesia. Pahami itu apa PII, apa itu IPM, apa itu IPNU, pahami apa itu IPPI, apa itu dan seterusnya. Yang kedua, memahami posisi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta posisinya aman dan halalan thayyiban. Iya, jadi mau jamaah semua nih ditonton seluruh dunia kan, orang gak ada masalah. Yang masalah Soekarno-nya bohong, bilang sebentar, pinjem doang, sebentar doang, malah yang kemudian mempersoalkan ditangkap-tangkapin. Itu namanya culas. Harus fair dong, ya. Umat Islamnya belajar kembali, buka lagi buku-buku sejarahnya. Yang terakhir, sikap kita yang ketiga adalah mengedukasi pada seluruh umat Islam Indonesia bahwa negeri ini adalah milik umat Islam. Ya iyalah, logikanya sederhana para jamaah, pemirsa di seluruh Nusantara. Dulu kalian bertahan jadi Kristen karena kalian takut dengan Belanda. Dulu orang bertahan, dulu orang malah masuk Kristen karena dia berkolaborasi dengan Belanda. Jadi Belanda itu kan datang bagian dari Glory God Gospel. Sebetulnya Belanda itu bukan penjajah utama kita.
Penjajah utama kita adalah kelompok Prancis dan gerakan Freemason Illuminati Bavaria. Belanda bilang, kami tidak mau menyebarkan konsep itu di New World Order. Kami cukup nyari duit. Jadi Belanda ini sebenarnya juga preman dari gerakan Freemasonry. Ya yang salah kita umat Islam, mayoritas tapi malas baca. Mayoritas tapi nggak tahu sejarah. Belanda itu cuma ada 500.000 orang. Bayangkan 500.000 orang bisa mencengkram dari Aceh sampai Ternate. Kenapa? Karena dia banyak punya Belanda hitam, pengkhianat, pakai sorban, pinter ayat, pinter hadis, fasih bahasa Arab, dicedah juga germo bisa bahasa Arab. Silakan ke sana. Kalau saya udah 2 kali kok, bagaimana saya udah pernah tahu. Maling, copet, ya. Itu kalau di Mekah, Madinah kan dilindungi Allah. Itu udah kota aman tuh ya. 2. Kalau Jeddah ke sana tuh yang copet, maling, germo, pelacur ada. Pinter bahasa Arab enggak? Ali ketawa, Ali jangan marah mas saya, ajarin saya biar saya bisa pinter juga. Tapi maksud saya, janganlah kita menjadikan sesuatu kemampuan tertentu sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang beriman, bertakwa. Tidak ya, rampok pinter bahasa Arab. Kalau di Arab, rampok di Arab kan pinter bahasa Arab. Sekian pemirsa, kita tentu buka forum tanya jawab buat Ustadz Ali bisa siap-siap memegang mic-nya. Kita berikan floor bapak-bapak dulu. Halo. Ya udah semangat, yang semangat ustadznya doang, jamaahnya nggak pengen apa-apa. Nih jamaah bagaimana nih? Mau begini-begini terus negara kita? Halo, satu. Bapak-bapak sebanyak ini, emang nggak kepengen apa-apa? Nggak pengen bantah, nggak pengen tahu, nggak pengen denger, nggak pengen lebih jauh lagi. Ibu-ibu, ada satu. Tolong dikasih mas, ibu-ibu di tengah. Diri mas, di sana mas, sebelah sana mas, lewat kanan dulu. Ya, bapak ayo dong, masa ini meneng gue. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa sekali. Jadi saya menambah wawasan saya yang banyak yang tidak tahu jadi tahu. Yang saya tanyakan ini Ustaz, caranya kita bisa Piagam Jakarta ini di pemerintah bisa disetujui lagi karena ya. Apakah mungkin dengan kondisi pemerintah yang sekarang ini, yang dimana 1 Juninya aja Pancasilanya 1 Juni gitu loh, yang sangat bertentangan dengan Pancasila yang asli. Kami jujur kami ingin kembali ke Piagam Jakarta kembali. Udah. Ibu Yayu dari Semarang. Dari Semarang, semoga ibu sehat selalu. Amin. Bu Yayu ini usianya berapa Bu? Ibu berapa? 61. Berapa? 61. 61 tahun Bu Yayu ya, jauh-jauh dari Semarang khusus datang para pengajian. Cukup kita jawab langsung sederhana ya. Bu ya. Mau mengembalikan Piagam Jakarta, caranya halal, demokratis dan menangkan partai-partai Islam. Clear. Makanya jangan anggap remeh. Masuk. Ayo kibarkan bendera PKS, kibarkan bendera Partai Umat, bendera PBB, bendera P3. Anda jangan, kita orang beriman itu ada dalilnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wal mu'minin wal mu'minatin kalbunanuhum yasduhum ba'duhum ba'du. P3 Anda boleh marah dengan P3. Saya kader P3 dari 82 sampai 2017. Saya saksi sejarah, kita bisa mengalahkan Ahok 99,9% warga P3 nyoblos Anies Baswedan Sandiaga Uno.
Iya, jadi makanya kita jangan musuhin dia, tinggal ganti kepalanya. Kalau perlu Alfian Tanjung ketua P3 lagi yang akan datang. Kalau perlu, itu kan saya sekarang jadi wakil ketua umum Masyumi, saya di Masyumi saja. Itu jawaban sederhana. Kalau kita ingin negeri ini diatur oleh peraturan yang pernah kita punya, ya kita kembalikan kekuatan kita. Kita selalu bilang, nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Saya punya pengalaman bagaimana membuat wali kota Tangerang yang kekayaannya tidak terukur. Rapat, waktu itu Tangerang masih provinsi Banten, provinsi Jawa Barat. Wali kota Tangerang itu kalau rapat itu menggunakan pesawat pribadi. Kemudian dia menikahkan putrinya di Mekah. Undangannya 1000 undangan. Kalau 1000 undangan kira-kira berapa yang hadir? Ya suami istri lah. 2000, itu baru undangan. Belum panitia, belum wartawan, belum pejabat Pemda. Anggaplah 5000 orang. Kalau 5000 orang pergi kondangan, jagong kalau bahasa kita. Emang baru datang langsung pulang. Kira-kira nginep nggak? Nginep sekali doang. Semalam aja. Nah kan mau jalan-jalan beli oleh-oleh. Paling nggak 5 hari. Bayangkan, nikahkan anak di Mekah, punya pesawat pribadi dan seterusnya. Lalu saya waktu itu membentuk namanya Forum Penyelamat Tangerang. Kita cuma ber-45 orang. Tanggal 1 Juni 1999 saya mimpin demo agar dia tidak bisa maju lagi pemilu yang akan datang. Oh iya, si Alfian itu orang gendeng. 45 orang. Kita terus 1 Juni kita aksi, 8 Juni kita aksi, 16 Juni kita aksi. Lama-lama gelombang langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihad berkobar. Ya kita bahas Piagam Jakarta takut. Itu foto-foto ngumpet-ngumpet terus pergi. Ya begitu. Belandanya udah pergi. Udah ya, Bu clear jawab Bu. Bapak-bapak. Nah, ada 2 nih sekarang. Kita kasih dulu yang dari Boyolali. Nanya konteks ya, nanya sesuai. Pak, itu dulu Pak. Pak Anwar gak lihat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri. Pak Heri dari Boyolali ya? Dari Boyolali. Sesuai dengan judulnya Piagam Jakarta Hak Umat Islam. Kalau saya lihat, saya paham itu apakah Silakan dikasih Bapak satu lagi. Jangan lupa menyebut nama dan dari mana. Terakhir kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sahito dari Wonosari, Klaten Utara. Saya akan menanyakan, sudah mendengar semua, kita ini khalifah tadi adalah umat Islam sebagai power. Nah, kenapa kita adalah mengerti, apakah dikatakan itu tidak mengerti, paham, apakah tidak paham, itu apakah umat Islam ini sedang direkayasa hanya uang berapa rupiah dan beras berapa karung itu sudah takut, atau kita masih kenal tadi paham nasionalisme. Ini sekian saja. Baik, makasih Pak. Ya. Ini subhanallah ya, satu Boyolali, satu Klaten, sebelumnya Semarang. Berarti sudah layak majelis ini disebut pengajian se-Jawa Tengah. Ya. Udah layak ya. Jadi nanti buat
teman-teman pengurus, kita akan mempersiapkan kajian bulan Juli nanti, karena tema kita, saya sedang berpikir sementara, walaupun mungkin belum tentu perlu banget gitu ya. Saya membayangkan kita pengajian, kita persilakan teman-teman dari PKS pakai seragam PKS, kita persilakan yang P3 pakai seragam P3, kita persilakan yang dari PBB pakai PBB, Partai Umat pakai Partai Umat, masuk semua hadir. Yang tidak pakai seragam ini baru spontan, ya. Loh, memang nggak boleh orang pakai seragam gambar binatang aja boleh, masa gambar Ka'bah nggak boleh? Nggak boleh masuk masjid, nah, kan gitu ya. Biasanya kan pengurus masjid buru-buru ngelarang lah. Ada yang gambar binatang boleh masuk, yang gambar Ka'bah nggak boleh masuk. Ente gimana? Otak ente sekuler gitu ya. Tapi ini belum dipastikan untuk seragamnya. Tapi paling tidak kalau itu bisa terwujud. Kalau tidak nanti narasumbernya kita buat berlima. Kita dialog, kita buatkan khusus membangun barisan umat Islam. Karena Solo ini penentu Indonesia. Ya jamaah harus tahu loh. Ini majelis ini menentukan Indonesia masa depan. Bukan Alfian, majelis ini. Bayangkan nih kalau di sebelah sana nanti ada Pak Saihu, ya, Ketua PKS. Di sampingnya ada Mas Ridho, Ketua Partai Umat. Di sampingnya ada Bang Yusril. Di sampingnya ada perwakilan P3 Perjuangan. Di sampingnya ada Bang Ahmad Yani. Ya, udah keren. Kebayang tuh kalau kejadian begitu. Tapi ya mungkin tidak bisa cepat-cepat karena mereka pasti pada sibuk. Yang pasti pemirsa sekalian, jamaah sekalian, hari ini kita akan jadikan, saya titip salam buat pengurus masjid Pak Zainal masih ada. Pak Zainal berkenan dikasih mic Pak. Pak Zainal tolong dikasih mic. Ini di belakang antum, Orangnya di belakang antum ini. Pak Zainal, silakan berikan nasihat buat kita sebelum ditutup. Pak Zainal nggak mau bicara. Oke, terima kasih buat Pak Zainal. Yang penting beliau hadir tersenyum, itu artinya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, buat pemirsa sekalian dan juga salam nanti buat Ibu Sofi, salam buat semua manajemen Masjid Kalitan ini, Nurul Iman Kalitan. Yang jelas kita bersama berkumpul untuk menjadikan Indonesia diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar undang-undang ya. Jadi bapak-bapak yang lain-lain kalau tahu-tahu ada yang mulutnya usil-usil atau nanya macam-macam, Bapak, kita nggak melanggar undang-undang. Piagam Jakarta itu memang ada dan masih ada. Ya, itu yang saya bawa tuh bukunya tebal itu tentang 7 kata. Mari kita wakafkan 2, 3 atau paling lama 5 menit kita berdoa. Semoga doa kita bagian daripada mengembalikan Piagam Jakarta ke pangkuan umat Islam dan menjadikan Indonesia rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa azalatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin. Hari ini kami coba membuka sedikit saja lipatan sejarah perjuangan para pendahulu kami. Subhanallah, terima kasih ya Allah bahwa kami tersadar sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa. Kami belum berjuang apa-apa. Kami belum melakukan apa-apa. Maka kami mohon pada pagi ini berikan kepada kami keyakinan. Inna dina indallahil Islam. Ya Allah, kalaulah kami tidak bisa melakoninya dengan ideal dan sempurna, kami bertekad untuk mendidikan kepada anak-anak dan cucu kami. Kami arahkan mereka agar rajin sekolah, rajin belajar, rajin membaca, memiliki perpustakaan pribadi,
agar mereka terbiasa membaca buku-buku yang bermutu. Mereka terbiasa mendengar langsung dari guru-guru mulia, dan mereka biasa untuk memahami kebenaran dengan cara yang benar dari sumber yang benar. Ya Allah, masjid ini bernama Nurul Iman, cahaya iman. Semoga pancaran iman memberikan kebahagiaan, memberikan keberanian, memberikan kejujuran, dan memberikan kecerdasan strategi untuk memenangkan kepentingan Islam dan umat Islam. Ya Allah, memasuki tahun politik 2024, berikanlah kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia menjadi umat yang mengerti bahwa mereka juga punya hak politik, mereka juga punya kewajiban politik yang tidak boleh dilarang-larang, dihalang-halangi, apalagi diancam, bahkan dibunuh. Itu merupakan sebuah pelanggaran daripada sebuah proses permusyawaratan yang disederhanakan dengan bahasa demokrasi. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikan pagi ini hati kami cenderung pada hukum-hukum-Mu. Jadikan hati kami cenderung pada segala perintah Rasul-Mu. Jadikan kami semua yang berkumpul menyadari bahwa kami belum memiliki dan belum memilih cara yang ideal. Paling tidak kami telah ada di sebuah ikhtiar. Berikanlah kemenangan partai-partai Islam, caleg-caleg Islam, gubernur-gubernur, bupati-bupati, dan semua aparat-aparat tingkat daerah dimenangkan oleh orang-orang yang berkarakter dan berjiwa Islam. Khusus untuk presiden, kami belum mengumumkan secara terbuka. Majelis ini belum mengumumkan siapa yang harus kita perjuangkan sampai batas-batas yang bisa ditempuh. Karena pertama memang belum ada pendaftaran, yang tentunya juga belum ada pasangan yang jelas. Kami mohon ya Allah, semoga calon yang kami inginkan akan mendapatkan tiket untuk ikut berkontestasi dalam pertarungan politik. Kami tahu politik itu kalah dan menang. Kami juga tahu kemenangan itu berasal dari-Mu. Yakinkan kami ya Allah agar kami tidak pernah takut kepada siapapun untuk memenangkan kepentingan aspirasi kami. Ya Rahman, jadikan masjid ini masjid bersejarah, masjid yang memang merupakan ikatan sejarah dengan sebuah orde yang pernah menata negeri dengan sangat baik di tahun awal 1967 sampai 1969. Semoga kami yang berkumpul berada di sini mengerti bahwa apa yang kami lakukan merupakan pilihan sadar, bahwa kami akan terus belajar. Mohon tolong ya Allah, agar kami tidak ada rasa kecil hati sedikit pun, agar kami tidak minder sedikit pun, agar kami tidak takut sedikit pun, agar kami terus mengumandangkan la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, milenial-milenial kami, ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, adik-adik kami, seluruh keluarga besar kami, agar semua mereka memastikan memilih partai-partai Islam, caleg-caleg Islam, gubernur-gubernur Islam, bupati-bupati Islam, wali kota Islam, calon presiden Islam yang mencintai Islam dan membela kepentingan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.